Nah, tarekah membutuhkan mursyid, pembimbing khusus, karena kalau tidak itu malah nggak nyampe. Apalagi suluk. Suluk itu memang betul-betul perlu pembimbing, eh, tour guide yang special. Ya, dalam perjalanan hidup ini sama dengan kalau kita rekreasi. Kalau kita jalan sendiri, nggak tahu penjelasannya apa yang kita lihat ini, kita nggak ada yang memberikan penjelasan. Tapi kalau kita didampingi, dibimbing oleh tour guide-nya, enak itu. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya. Akhirnya kita paham. Satu kali kita melakukan perjalanan, maka tidak akan pernah kita perlu pembimbing lagi. Karena apa? Karena kita sudah tahu jalannya. Boleh jadi kita berkali-kali pergi ke tempat itu, tapi kita nggak tahu apa yang kita lihat. Takjub saja melihat keindahan, tetapi di balik keindahan itu tidak ada lagi informasi. Nah, tour guide ini sangat penting dalam perjalanan fisik. Dalam perjalanan spiritual pun kita membutuhkan tour guide-nya. Tour guide ini itulah mursyid. Ya, mursyid itu dari akar kata rasyada yarsyidu mursyidon, ya, pemberi petunjuk. Petunjuknya sang tour guide itu nanti disebut dengan irsyadon. Ya, kalau petunjuk itu dari mursyid, itu namanya irsyad. Mursyid itu sendiri sang pemberi petunjuk, tapi pemberi petunjuk itu ialah orang. Kalau sang pemberi petunjuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka istilahnya lain, yaitu Al-Hadi. Asmaul Husna itu kan, ya Hadi, wahai Allah yang maha pemberi petunjuk. Petunjuknya Allah disebut dengan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, bukan irsyadana ila siratal mustaqim. Jadi pengertian bahasa Arab populernya seperti itu. Sama-sama bahasa Indonesia yang berarti petunjuk, tapi kalau petunjuk dari Allah itu disebut dengan hidayah, petunjuk dari manusia itu disebut dengan irsyad. Ya. Kemudian biasa juga diistilahkan selain mursyid itu juga, ya, kalau irsyad, mursyid itu memang special tour guide gitu. Ada juga orang-orang yang profesinya bukan tour guide, tapi dia tahu. Nah, itulah yang disebut dengan ustadz, muallim, ya kan, guru. Ya, guru itu pun juga sebetulnya bahasa Hindu, ya. Bahasa Hindu dari akar kata bahasa Sanskertanya itu gu artinya kegelapan, ru artinya obor. Jadi guru adalah obor yang mengusir kegelapan. Sama dengan mursyid. Ada orang yang tersesat lalu diberi petunjuk oleh orang, maka itulah yang disebut mursyid. Maka posisi guru sama dengan mursyid. Mursyid itu sebetulnya juga adalah lebih sakral, ya. Kalau guru, ustadz, mungkin dia ya menjadi pembimbing karena ilmunya. Kalau mursyid itu biasanya juga selain ilmunya, dia juga mampu secara spiritual memberikan energi positif, mampu memberikan energi spiritual kepada orang-orang yang dibimbingnya. Maka itu banyak guru tapi sedikit mursyid. Ya, semua mursyid itu adalah guru,
Tapi tidak semua guru itu mursyid. Kalau hanya mentransformasikan knowledge dari seseorang kepada orang lain, itu guru. Tapi kalau orang itu mampu memberikan transformasi not only knowledge, tapi juga spirit. Apa itu spirit? Itu gairah, himmah gairah beragama, gairah berspiritual gitu ya. Maka itulah mursyid. Ya, tidak semua guru itu mursyid, walaupun sangat ilmiah, sangat pintar, profesor, kiai haji dan seterusnya. Dia profesinya sebagai guru, tapi tidak berprofesi sebagai mursyid. Mubalik terkenal, masya Allah, jamaahnya banyak, tapi tidak semua mubalik itu mursyid. Kalau hanya memberikan informasi kepada audiens, kepada jamaah, tapi tidak mampu mentransfer spirit, ya, tidak mampu menyalakan lentera hati, maka itu sebetulnya bukan mursyid. Tugasnya mursyid itu lebih kepada bagaimana menyalakan lentera hati para jamaahnya. Ilmunya sedikit, tidak banyak, tapi mampu menyalakan lentera hati yang redup bahkan padam di dalam jiwa para muridnya. Karena itu targetnya mursyid bukan memperbanyak jamaahnya, seperti yang sering kita saksikan orang-orang yang bergerak dalam dunia entertain, dakwah. Semakin banyak jamaah followernya, semakin bangga. Seorang mursyid tidak bangga dengan banyaknya jamaah, tapi yang paling penting buatnya adalah kemampuan melakukan pembinaan batin terhadap jemaah itu. Walaupun satu orang, walaupun dua orang, tapi kalau orang itu nanti benar-benar lilin-lilin batinnya itu nyala sampai bisa menghayati kebesaran Allah, tahu jalan-jalan spiritual menuju Allah, maka itulah menjadi targetnya si mursyid. Bahkan ada mursyid menghindari murid dan jamaah yang banyak. Itu kita lihat di dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Ada seorang ustadz, ada seorang mursyid digambarkan, Pak Ustadz, jamaah di luar sudah menunggu banyak. Begitu mengintip, Masya Allah, dia tidak mau keluar. Kenapa Pak Kiai, kenapa Pak Ustadz? Ya Syekh, kenapa tidak mau keluar? Aku takut. Kenapa? Karena jamaahnya sudah lebih 5 orang. Masya Allah. Dia hanya mau mengajar kalau 1, 2, 3 murid, tapi kalau lebih dari 5 orang dia nggak mau tampil. Coba lihat Khidir, muridnya hanya Nabi Musa. Tetangga-tetangganya enggak, orang sekitar situ pun juga tidak. Memang ada pembagian tugas. Mubalik, guru, dosen, dan juga mursyid. Ya. Mursyid itu adalah lebih tepat disebut sebagai orang tua spiritual kita.
Ciri-ciri seorang mursyid, wajahnya selalu terkenang manakala kita salat, manakala kita berdoa, manakala kita dirundung musibah, wajahnya selalu hadir. Dan memang sang mursyid dia tahu kalau ada muridnya bermasalah. Feelingnya langsung merasakan sesuatu yang enggak enak. Pada saat itu sang mursyid mengambil air wudhu, salat hajat, ya Allah, sepertinya ada jamaah aku yang bermasalah, bantulah menyelesaikan persoalannya. Salat tahajudnya tidak pernah mendoakan dirinya sendiri, jarang. Justru yang paling pertama didoakan adalah muridnya. Ketika ia umrah dan ketika ia haji, ketika ia berada di tempat-tempat mustajabah, yang paling pertama didoakan, ya Allah, jamaahku, muridku. Ya. Seorang mursyid yang sejati tidak mendambakan surga. Dia merasa lebih puas menunggu muridnya yang terlambat masuk surga untuk didampingi daripada ia sampai surga duluan meninggalkan muridnya. Dia rela menceburkan diri di lumpur untuk menyelamatkan seorang muridnya, walaupun ia harus berlepotan dengan lumpur itu sendiri. Mursyid sudah meninggalkan kepentingan pribadinya untuk masuk surga sendiri, mau menunggu muridnya. Ya, silahkan duluan masuk, silahkan datang duluan. Ya, dia ingin masuk surga terakhir, mendampingi muridnya yang paling terlambat masuk surga. Itulah mursyid. Kalau guru, mubalik, tokoh, pemimpin, ya dia masuk duluan surga. Yang lainnya ya udah saya sudah sampaikan, terserah mereka. Bagi seorang mursyid, surganya bukan di dalam surga. Surganya ketika ia mampu mendampingi hamba Allah yang terlambat. Kenapa terlambat? Terlalu berat dosa yang harus dipikul. Maka sang mursyid berusaha membimbingnya supaya pikulannya itu dibongkar. Ya. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa, kata Allah. Ya. Sabar, taubatlah. Ya. Orang tuanya pun meninggalkannya, suaminya pun meninggalkannya, karena memang urusan surga itu terlanjur didefinisikan nafsi di akhirat nanti itu memang diriku, kita nggak usah mikirin orang lain. Anak yang dalam belayan ibu, bayi yang dalam belayan ibu pun dilemparkan ibunya. Begitu dahsyatnya hari kiamat itu. Sang mursyid dengan tenang, ya, walaupun muridnya mengatakan duluan aja Syekh, duluan aja, biarkan saya menanggung nasib saya seperti ini. Tidak, aku akan mendampingimu sampai kapanpun. Kenapa engkau rela menunda surgamu gara-gara aku? Surgaku ada di situ, bukan di sana. Aku lebih menikmati surga, perasaanku lebih puas manakala mendampingi engkau daripada enak sendiri di situ meninggalkan jamaahku. Itulah seorang mursyid. Kalau muridnya meninggal seperti anak kandungnya meninggal, ya, sepanjang hari dia bertakziah sendiri tanpa harus memamerkan kepada orang. Loh, kok kenapa begitu? Bukanlah seorang mursyid kalau mempopulerkan amalan apa yang dilakukan untuk muridnya.
dia tertutup kepada orang lain. Ya Allah, biarkan hanya Engkau yang tahu. Ya. Jadi surganya para mursyid bukan masuk seperti tempat yang dijanjikan Allah. Ya Allah, izinkan aku memindahkan surga ke sebuah tempat di mana ada orang merangkak tidak bisa berjalan menuju surgamu karena beban dosanya begitu berat. Izinkan aku mencuci, izinkan aku membersihkan mereka, izinkan aku menuntun mereka. Biarkanlah semua muridku masuk surga duluan, aku yang terlambat demi untuk mengumpulkan semuanya. Itulah mursyid. Guru, mubalik, tokoh masyarakat, pimpinan ormas belum tentu mau melakukan seperti itu, karena surganya adalah seperti yang di sana. Sedangkan sang mursyid, surgaku adalah di sini. Ketika aku membantu orang yang butuh, ketika aku mendampingi orang yang ingin mendapatkan petunjuk, maka itulah surga bagiku. Ambil surga yang di sana, aku tidak perlu. Surgaku adalah ketika aku mendampingi penghuni surga terakhir. Jika aku tidak mendampingi mereka, maka tentu tidak akan menemukan jalan menuju surga. Jika aku tidak mendampingi mereka, pasti akan tambah liar. Jika aku tidak mendampingi mereka, pasti akan lebih tercebur. Rela menceburkan diri untuk mengangkat jamaahnya naik ke atas, membersihkannya dari lumpur, sekalipun orang lain sudah nyampe menikmati surga di sana. Itulah seorang mursyid, rela menunggu muridnya yang paling terlambat karena mereka menganggap itulah surganya mursyid. Kita semuanya adalah mursyid. Paling tidak kita mursyid untuk anak-anak kita sendiri. Kita adalah mursyid untuk orang yang ada di dalam rumah kita sendiri. Di situ ada pembantu, supir, ada yang numpang dari kampung. Kita mursyid di situ.